Saat saya berjalan sendiri tanpa orang melihat, apakah kata-kata saya bisa sopan dan lemah lembut? Saat saya berjalan sendiri, apakah pikiran saya akan sama sucinya dengan saya berada di tengah-tengah orang banyak? Saat saya berjalan sendiri, apakah saya akan terbukti setia ataukah tidak? Sekarang saya ingin membawa kita fokus ke dalam satu pelajaran firman Tuhan. Terlepas dari beberapa orang yang setuju beribadah di rumah, beberapa yang tidak. Saya ingin membawa pemikiran kita ke dalam satu bagian dalam Alkitab, dalam Matius pasalnya yang ke-24. Dengan perikop permulaan penderitaan. Kapan Yesus akan datang? Sudah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saya ingin membahas ini dari beberapa bagian. Sudahkah nubuatan tergenapi? Sudahkah tanda-tanda akhir zaman terjadi? Mulainya ayat yang ketiga saat murid-murid bertanya kepada guru, apakah tanda kedatanganmu? Yesus pertama menjawab, pertama, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan ada penyesat-penyesat, mesias-mesias palsu. Akan ada orang yang mengaku membawa keselamatan. Bagaimana cara supaya kita tidak disesatkan? Belajar firman Tuhan, belajar roh nubuat, agar kita tahu peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi. Sehingga kita tidak akan tersesat. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Baru-baru ini ada kabar-kabar tentang peperangan antara Iran Amerika. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di mana yang gempa bumi kemarin? Kroasia. Gempa bumi terbesar selama 140 tahun. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ternyata semua yang terjadi itu hanyalah baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Selanjutnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Siapa yang saling menyerahkan dan saling membenci? Mereka yang murtad. Jadi kalau ada yang saling membenci adalah mereka yang murtad. Ingat, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Apa artinya saling menyerahkan? Dorang ini yang salah, dorang ini yang salah. Saling menuding. Anggota jemaat serahkan pendeta, pendeta serahkan anggota jemaat. Saling mempermalukan satu dengan yang lain. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena itu berhati-hatilah. Saat saya bawa firman Tuhan, saudara pun harus membacanya di rumah. Jangan sampai saya menyesatkan saudara. Perlunya kita menyelidiki firman itu secara pribadi. Jangan sampai kita tersesat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi orang sudah tahu berterima kasih. Satu orang sudah memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi yang mereka balas adalah kejahatan. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apa artinya bertahan sampai kesudahan? Tidak murtad. Tidak saling membenci dan tidak saling menyerahkan. Tidak saling mengumbar kesalahan-kesalahan orang lain. Namun yang saya mau bahas ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan tersebar adalah tugas yang mudah, tugas yang sulit. Sulit. Tugas yang sangat besar. Dan siapa yang akan melakukan ini? Pekerjaan ini. Mereka yang tetap bertahan. Ayat 13. Mereka yang tetap bertahan yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Tugas, tanggung jawab yang besar, yang sulit, yang berat. Namun itu harus dilakukan. Pertanyaannya, apa yang seharusnya kita alami sebelum masa-masa yang sulit itu? Tugas yang berat itu kita pikul. Apa yang seharusnya kita lakukan sebelum tugas yang sulit itu kita jalankan? Ada 3 cerita yang saya ingin bawakan di sini. 3 cerita di mana sebelum Tuhan, sebelum Allah memberikan tugas yang besar kepada seorang, entah itu nabi, entah itu pemimpin, dia harus memberikan satu waktu sebelum mereka akan melakukan tugas yang besar. Pertama, mari kita buka Keluaran, pasalnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya akan ringkaskan cerita ini. Musa dilahirkan di tanah Mesir, diselamatkan oleh putri Firaun. Saat dia diselamatkan, dia dididik dengan pendidikan bangsa Israel, oleh ibunya sendiri, memberikan pengajaran tentang prinsip-prinsip hidup dari orang Israel. Dia sendiri tahu bahwa dia adalah keturunan Israel. Namun setelah dia mulai beranjak lebih dewasa, dia mulai dididik dengan pendidikan Mesir. Dengan segala kehebatan, dengan segala hikmat, kebijaksanaan dari orang Mesir. Dan boleh dikatakan bahwa dia adalah calon Firaun selanjutnya. Dan itulah yang dipikirkan Musa.
Dia pikir pada saat dia jadi pemimpin nanti, dia akan menjadi pembela bagi bangsanya Israel. Sehingga yang dia lakukan di pasalnya yang kedua, dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia siap menjadi pembela kalian. Saat dia keluar berjalan-jalan ingin melihat saudara-saudaranya, dia melihat perkelahian antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Kemudian dia memisahkan, dia membunuh bangsa Mesir itu. Dan orang Israel melihat apa yang dia lakukan. Dia berpikir bahwa dia siap menjadi pembela. Nyatanya, dia lakukan kesalahan. Kenapa? Karena saat dia kembali keluar dan dia melihat orang Israel dan orang Israel berkelahi, bertengkar, dia katakan, kenapa kalian bertengkar sesama saudara? Apa yang orang Israel katakan? Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim kami? Apakah engkau akan membunuh kami juga seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Saat di mana dia berpikir bahwa dia telah siap melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar, saat di mana dia berpikir bahwa dia sudah mampu menjadi pembela bagi bangsa Israel, ternyata saat itu dia merasakan bahwa dia belum benar-benar siap. Dia tidak layak. Sehingga dia takut dan dia melarikan diri ke padang gurun, ke Midian. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia menjadi seorang gembala, kambing, dan domba. Saat dia merasa bahwa dia siap untuk menjadi seorang pemimpin, saat dia merasa bahwa dia telah siap untuk menjadi seorang yang diutus Tuhan untuk membela bangsanya, untuk membela umatnya, ternyata Tuhan katakan, engkau belum siap. Engkau harus dikirim dulu ke padang gurun, mengembalakan kambing dan domba. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang paling rendah hati menurut Alkitab. Buktinya pada saat Allah menampakkan diri kepadanya, selama pasal 3 dan pasal 4 dalam Keluaran, dia selalu beradu argumen dengan Tuhan. Saat Tuhan bilang, engkau akan aku gunakan. Tuhan, siapalah saya yang engkau akan gunakan? Katakan kepada mereka bahwa aku Allahmu. Dia bilang, Tuhan, saya tidak siap. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Keluarkan itu. Tuhan, tapi saya tidak tahu, Tuhan, saya masih ragu. Sekali lagi, masukkan tanganmu ke saku. 2 mujizat yang Tuhan lakukan untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan memelihara dia. Tapi itu pun dia masih mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Sampai Tuhan marah, ada Harun yang akan aku utus bersama engkau. Saat kita merasa kita mampu, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum mampu. Tuhan ingin membentuk kita di padang gurun kita sendiri. Pelajaran yang kedua, kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ada yang tahu cerita ini? Elia di Gunung Horeb. Saat dia Tuhan utus untuk menyampaikan kepada Ahab akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Akan terjadi kekeringan selama 7 tahun. Tuhan memeliharakan dia di tepi sungai Kerit. Kemudian Tuhan memeliharakan dia di Janda di Sarfat. Setelah itu, dia melakukan tugas yang luar biasa. Peperangan melawan nabi-nabi Baal. Namun setelah itu, Isabel merencanakan untuk membunuh Elia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia takut, dia lari sampai ke padang gurun. Dan Tuhan menampakkan diri di sana. Tuhan bilang, Elia, masih ada orang-orang yang bersama dengan engkau. Karena pikirnya dia tinggal sendiri. Pikirnya dia tinggal sendiri untuk menjalankan semuanya. Karena itu Allah ingin menunjukkan bahwa dia masih memiliki umat-umatnya yang setia di bangsa Israel. Namun dia harus dilatih untuk berjalan sendiri. Karena dia mulai khawatir, dia mulai takut, imannya mulai lemah. Tuhan ingin melatih dia berjalan sendiri di padang gurun. Karena ada tugas yang besar yang akan dia kerjakan. Yang sebelumnya dia hanya berperang melawan nabi-nabi Baal, selanjutnya dia akan berperang, dia akan berhadapan langsung dengan pemimpin nabi-nabi Baal. Siapa? Ahab dan Isabel. Ada tugas yang besar yang harus dia lakukan ke depan, karena itu Tuhan ingin membentuk dia terlebih dahulu di padang gurunnya sendiri. Dia harus dibentuk di padang gurunnya sendiri, sama seperti Musa. Cerita yang terakhir, Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, pencobaan di padang gurun. Saat Yesus terlahir ke dunia ini sebagai juru selamat, saat Yesus akan melakukan tugas yang besar sebagai juru selamat umat manusia. Setelah dia dibaptis, dia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, untuk mempersiapkan dia menjalankan tugas yang lebih besar. Dia harus terbukti mampu melawan kuasa pencobaan sendiri. Kenapa Tuhan harus membawa dia masuk ke dalam padang gurun 40 hari berjalan sendiri? Kenapa Tuhan tidak membawa saja dia di tengah-tengah orang Israel untuk dibentuk? Kadangkala kita dalam kehidupan kerohanian, saat kita berada di tengah-tengah kerumunan orang, kita akan menunjukkan diri terbaik kita, benar? Kita ingin menunjukkan kemampuan terbaik kita agar dilihat oleh orang lain. Apakah kita mampu atau tidak? Manusiawi kita. Kita ingin menunjukkan kelebihan-kelebihan dari diri kita. Namun, saat kita berjalan sendiri, apakah kita terbukti memiliki kemampuan yang sama? Bisa saja saya sebagai pendeta jemaat, saya datang hadir di gereja jam 8 pagi tiap hari Sabat.
Karena saya sebagai seorang pendeta ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya contoh yang baik. Tapi apakah saat saya sendiri di hari Sabat, saya bisa berlaku setia, menyembah dan beribadah kepada Tuhan? Saat saya berjalan sendiri tanpa orang melihat, apakah kata-kata saya bisa sopan dan lemah lembut? Saat saya berjalan sendiri, apakah pikiran saya akan sama sucinya dengan saya berada di tengah-tengah orang banyak? Saat saya berjalan sendiri, apakah saya akan terbukti setia ataukah tidak? Sebelum melakukan tugas yang besar ke depan, Tuhan ingin membentuk umat-umatnya berjalan di tengah padang gurun. Dan itu dilakukan sendiri. Saat Musa dibentuk di padang gurun, menghilangkan kesombongannya. Saat Elia dibentuk di padang gurun, menguatkan imannya. Saat Yesus di padang gurun, memperkuat komitmennya untuk setia dalam pekerjaan yang diembankan dalam tugasnya. Sekarang, di mana padang gurun kita? Setelah semua kejadian-kejadian yang melanda dunia, akan ada satu tugas yang besar yang akan kita jalankan. Pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Namun sebelumnya, kita perlu dibentuk. Kita perlu dibentuk apakah kita kedapatan setia saat kita berjalan sendiri atau tidak. Apakah saya hanya kedapatan setia karena saya dilihat oleh umat-umat Tuhan? Apakah saya kedapatan setia karena daerah memperhatikan saya? Kita perlu berjalan sendiri untuk menjalin komitmen yang lebih dengan Tuhan. Untuk melihat apakah benar saya tetap setia. Saya tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ataukah saya hanya mau untuk dilihat orang. Ke depan kita akan beribadah sendiri-sendiri di rumah. Banyak pandangan. Orang mengatakan tidak beriman dan lain-lain. Tapi ini adalah salah satu pembuktian. Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan siap untuk menjalankan pekerjaan yang lebih besar ke depannya? Ataukah kita tidak siap? Apakah kita akan seperti Matius 24 ayat 13? Kedapatan setia ataukah tidak? Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap memohon pimpinan Tuhan agar wabah ini selesai dan kita boleh berkumpul kembali sama-sama. Namun pada saat ini, marilah kita menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menjalin komitmen dengan Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya nanti kita akan kedapatan setia kepadanya. Tuhan memberkati.